bagaimana Prabowo ini bisa memang menjadi idola dan pilihan akar rumput. Ya, saya izin sekjen ya, saya sampaikan hari ini adalah pengukuhan gugus-gugus tugas yang ada di DPD. Saya pikir tadi media lihat begitu banyak yang mewakili daerah ya. Mudah-mudahan itu juga di bawah akar rumput itu juga tersebar bahwa mereka memang merasa memiliki Prabowo. Mas, nanti ke depannya pola-pola seperti apa yang akan dilakukan oleh relawan? Ya, kita tetap semua memperjuangkan bagaimana Prabowo ini bisa memang menjadi idola dan pilihan akar rumput, karena yang paling pokok itu ada di akar rumput. Jadi inilah kita sekarang berbenah ke bawah untuk benar-benar benteng kekuatan itu ada di bawah. Itu yang kita mau angkat ke permukaan supaya warga negara yang cerdas ya memilih itu tanpa terpengaruh dengan provokasi. Terus gimana Pak juga kan sekarang banyak juga nih generasi milenial, generasi Gen Z juga kan itu besar juga suaranya ya. Gimana relawan untuk mengait gitu loh pemilih muda ini? Saya pikir relawan itu sudah tahu tugas dan fungsinya seperti apa. Mereka koordinasi ke pusat, mereka bekerja di bawah dan mereka berjalan di bawah. Jadi tidak bedanya bagaimana akar rumput ini bekerja untuk mencapai nomor 1 untuk Prabowo. Mungkin bisa ditambahkan masalah ya. Milenial dan Gen Z, khususnya di Prawiro. Prawiro mempunyai sebuah struktur organisasi yang disesuaikan dengan kerja. Nah, di sini di Prawiro ini bahkan untuk milenial dan Gen Z itu ada 2 divisi. 1 divisi pemuda dan mahasiswa dan 2 divisi lady smart dan boy smart gitu kan. Ini khusus di Gen Z dan milenial karena kami menyadari bahwa milenial dan Gen Z ini 59% dari jumlah pemilih, sehingga harus betul-betul bisa dikeroyok gitu. Jadi ada komunitas pemuda, ada komunitas mahasiswa dan ada komunitas smart lady. Smart lady ini apa? Mereka-mereka yang berprestasi baik laki-laki perempuan di kalangan milenial. Jadi memang masalah milenial dan Gen Z ini mendapat perhatian yang sangat khusus sehingga betul-betul nanti tadi betul dikatakan kita harus bisa mencapai ke akar rumput. Jadi Prawiro justru tidak menitik beratkan di gebiar massa, tapi justru menitik beratkan di pengembangan struktur. Nah, sekarang saja sudah hampir 270 DPC kabupaten kota dan sudah 24 provinsi di seluruh Indonesia. Kalau di Jawa Barat sudah beres semuanya, bahkan ada yang sudah sampai tingkat desa. Nah, dari tingkat desa ini dibagi habis ke TPS karena akar rumput kita ini untuk penggalangannya ada di TPS. Nanti kegiatannya seperti apa Pak untuk sosialisasi tahap 1 ini? Ya, kegiatannya banyak. Misalkan di TPS 1 misalkan ada 5 orang, kita kasih target dalam jangka 2 bulan ini harus beranak, harus menjadi 10, harus menjadi 15, dan kemudian harus ada sarana kontaknya. Sarana kontaknya itu berupa apa? Bisa berupa stiker, bisa berupa kaos, bisa berupa spanduk, bisa berupa sekretariat kecil yang ada di ranting-ranting, sehingga semua masyarakat ini mengenal, oh ini calon presiden saya, Bapak Prabowo Subianto. Ada himbauan nggak Pak? Untuk kan kita tahu sekarang ini kan udah masuk tahun politik yang sangat ini ya. Ada isu-isu yang bikin hoax atau apakah di dalamnya? Ada himbauan dari relawan sendiri untuk menghindari hal itu?
Saya menghimbau bahwa untuk memilih pemimpin bangsa ini bukan main-main. Jangan sampai terjebak oleh money politik. Hanya kebutuhan sesaat tapi bisa merugikan 5 tahun, bisa merugikan bangsa dan negara. Dan juga saya mohon di dalam tahun politik ini bangsa Indonesia harus bisa lebih dewasa. Bisa lebih dewasa dalam arti bagaimana kita boleh berbeda-beda, tetapi jangan sampai menghilangkan rasa persaudaraan, jangan sampai menghilangkan persatuan, jangan sampai menghilangkan kemanusiaan. Ini gara-gara berbeda pilihan saling ngejek, saling fitnah. Ini kan menunjukkan ketidakdewasaan. Dan ini sangat ditekankan betul oleh Bapak Prabowo Subianto kepada seluruh elemen maupun komunitas. Jangan sekali-kali kalian menjelek-jelekan siapapun juga. Justru untuk apa kita menjadi pemimpin tapi dengan menginjak, menjatuhkan orang lain, itu namanya ilmu kata. Nah, tidak boleh. Jadi tolong kepada seluruh masyarakat, mari kita sekalipun berbeda, kita tetap bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Tidak perlu saling menjelekkan. Yang namanya calon presiden pasti nomor 1 yang terbaik. Kalau kelemahan manusiawi. Mungkin terakhir Pak, harapan Bapak nanti ketika Prabowo menjadi presiden gimana Pak? Ya, saya pikir beliau sebagai presiden yang menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 lah ya. Artinya Pancasilais ya, ideologi negara seperti apa, bagaimana juga yang Pak Jokowi belum selesaikan, beliau mungkin menyelesaikan dalam program-program yang mendatangnya. Saya pikir itu nggak ada masalah, dan itu memang kita semua udah menyampaikan ini kepada akar rumput di bawah, bahwa Prabowo akan menjalankan program-program yang belum selesai yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi semuanya aman. Saya pikir itu presidennya. Titipan untuk Pak Prabowo seandainya terpilih, relawan mintanya apa Pak? Dan pasti terpilih, bukan seandainya, pasti aku yakin terpilih ya. Kita mintanya beliau hanya menjalankan sesuai dengan undang-undang yang memang sudah menyumpah beliau. Saya pikir itu intinya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.